Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kazi Trijulianti Farozi dengan NPM C1C023172. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memilih peran penting dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama itu kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua itu kebebasan berpendapat. Semua orang bebas menyampaikan pendapat selama tidak melanggar hukum. Yang ketiga, kesetaraan hak. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk hak memilih dan dipilih. Yang keempat yaitu keterbukaan pemerintah. Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan negara. Yang kelima itu supremasi hukum. Hukum berlalu untuk semua tanpa pengecualian. Adapun jenis demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi langsung. Rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan melalui lembaga legislatif. Adapun menjelaskan tentang pemilu yang jujur dan adil adalah mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara berkala. Pemilu yang jujur dan adil memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Adapun ciri-ciri pemilu yang jujur dan adil pertama yaitu netralisasi penyelenggara pemilu. Lembaga seperti KPU harus independen dan tidak berpihak. Yang kedua itu hak pilih universal. Semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi. Proses pemilu transparan. Setiap tahap pemilu, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara, harus terbuka untuk diawasi. Tidak adanya intimidasi atau kecurangan. Pemilu bebas dari tekanan, manipulasi, dan pelanggaran hukum. Lalu penghitungan suara akurat, suara rakyat dihitung dengan benar tanpa rekayasa. Adapun syarat pemilu yang berkualitas, daftar pemilih tetap yang valid, semua pemilih terdaftar dengan akurat. Adapun selanjutnya itu kampanye yang sehat. Kampanye dilakukan secara etis tanpa penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Pengawasan independen, pemilu diawasi oleh pihak yang tidak berkepentingan seperti lembaga internasional atau LSM. Penegakan hukumnya, pelanggaran pemilu harus ditindak tegas. Tantangan dalam demokrasi dan pemilu. Yang pertama itu money politik atau politik uang, praktik suap untuk memengaruhi pemilih. Yang kedua itu hoax dan disinformasi, penyebaran berita palsu yang merusak integritas pemilu. Yang ketiga itu partisipasi rendah atau ketidakpedulian rakyat terhadap politik dan pemelemahan demokrasi. Yang keempat itu intervensi asing, pengaruh pihak luar yang berupaya mengganggu stabilitas politik. Pentingnya demokrasi dan pemilu yang bersih. Yang pertama itu menjamin hak rakyat. Demokrasi dan pemilu melindungi hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu menciptakan kepemimpinan yang legitim. Pemimpin yang terpilih secara jujur memiliki legitimasi untuk memerintah. Yang ketiga itu menjaga stabilitas sosial. Pemilu yang adil mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesimpulannya itu demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil adalah fondasi bagi negara yang maju dan stabil, dengan memastikan semua proses berlangsung transparan dan sesuai hukum. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku percaya suara